Semua nama di dalam cerita ini adalah nama samaran. Lokasi tidak akan diceritakan secara detail, dan segala dialog dalam cerita ini adalah interpretasi saya dari cerita yang disampaikan yang bersangkutan. Saya berjumpa Mira di Jakarta untuk urusan kerja. Kami sama-sama berasal dari Pontianak, membuat kami jadi sedikit akrab. Bedanya, sejak 10 tahun lalu, Mira pindah ke salah satu kota di Banten bersama keluarganya. Cerita ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, saat Mira pertama kali ditaksir oleh makhluk yang bersemayam di sebuah pohon tua di depan rumahnya. Usia Mira 18 tahun, mahasiswi semester pertama. Waktu itu pukul 8 malam, Mira diantar pulang oleh seorang siswa teman barunya. Mereka baru saja menyelesaikan masa ospek. Mira bilang, cowok ini cukup tampan, namanya Ridwan. Malam itu, Ridwan mengantar Mira dengan motor Vespanya. Rumah Mira terletak di tepian kota, tidak terlalu ramai. Di sekitar rumahnya masih banyak pepohonan rindang. "Terima kasih ya Wan, udah mau nganter selai segini." "Enggak apa-apa, daripada kamu ngangkot sendirian. Bahaya," kata Ridwan. Mira bilang, waktu itu memang mulai suka sama Ridwan. Jadi, dia sangat senang malam itu. Selepas melepas Ridwan pulang, Mira langsung masuk ke rumah. Ia lalu mandi karena badannya terlalu gerah dan terasa lengket karena keringat. Saat mandi, Mira mendengar langkah kami di dalam ruangan. Tapi dia tidak ambil pusing karena palingan itu ibunya. Ibunya kadang masuk ke kamar Mira untuk meletakkan pakaian Mira yang sudah kering. Tapi saat dia keluar dari kamar mandi, dia menemukan tumpukan pakaian kering di atas kasurnya. Ia hanya mencium aroma mawar yang sangat pekat memenuhi kamarnya. Aromanya yang samar membuatnya memusingkan. Oh ya, kamar Mira letaknya di bagian depan rumah. Jadi, jendelanya menghadap jalan. Halaman mereka juga luas tanpa tanaman. Hanya rumput yang terhampar. Di depan rumahnya ada sebuah pohon besar di tepi jalan. Nah, disitulah Mira menyadari jendela kamarnya terbuka. Tirainya berkibar tertiup angin malam yang dingin. Ia mengintip keluar. Tak ada siapa-siapa. Ia hanya menatap pohon tua di depan rumahnya yang misterius. Jendela itu jarang terbuka. Soalnya, Mira takut aktivitasnya di kamar dilihat orang yang lewat di jalan. Apakah tadi ibunya masuk untuk membuka jendela? Tapi buat apa? "Mama tadi ke kamar Mira ya?" tanya Mira saat makan malam. "Enggak, dari tadi Mama nemenin Ayah." "Loh, kok tadi ada suara orang di kamar?" "Siapa? Ayah sama Mama di kamar aja." Terus jendelanya kebuka. "Kebuka? Ada yang hilang?" "Belum periksa sih." Selesai makan, Mira dan mamanya memeriksa kamar. Tidak ada satupun barang yang raib. "Ya sudah, mungkin kamu salah dengar," kata mamanya setelah memeriksa seluruh penjuru kamar. "Mama cium aroma mawar nggak?" "Aroma mawar apaan? Wong kamar kamu bau apek gini." Mira merasa aneh. Jelas sekali kamarnya kini beraroma mawar. Mamanya kembali menemani ayah Mira. Kondisi ayah Mira memang tak lagi sehat. Mira telentang di kasurnya. Masih belum habis menurutku. Saat itulah dia membaca pesan BBM dari Ridwan. "Itu cowok tetangga kamu ngeri juga ya. Masak pas aku nganterin kamu, aku dipelototin mulu." Begitu isi pesan Ridwan. "Cowok tetangga? Di mana?" tanya Mira. Tapi chat Mira tak datang dibalas sampai Mira tertidur dengan aroma mawar yang masih memenuhi kamarnya. Besoknya di kampus Mira berusaha mencari Ridwan. Tapi kata teman-temannya Ridwan tidak masuk hari itu. Mira resah, Ridwan hilang entah kemana. Seminggu lamanya Ridwan tak kembali masuk. Sepekan kemudian, Ridwan menemui Mira di kantin. Ada bekas luka di jidatnya. "Maaf aku ngabain chat kamu," kata Ridwan. "Kenapa? Kamu kenapa, Wan? Kayaknya kita nggak usah dekat delat lagi deh." "Loh kok gitu?" Mira heran. "Gua mau aman," kata Ridwan.
Saat itu Mira tak mengerti bahaya apa yang mengintai Ridwan, sehingga Ridwan merasa tidak aman. Dia pikir Ridwan hanya mencari alasan saja. Mira sempat patah hati. Beberapa waktu Mira melupakan hal-hal aneh yang terjadi di kamarnya. Juga soal Ridwan. Perasaan itu sudah dikuburnya dalam-dalam. Hingga suatu malam, saat Mira sedang mengerjakan tugas, terjadi sesuatu yang membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Saat Mira sedang fokus mengerjakan tugas, tiba-tiba ia merasakan udara dingin seperti memeluk tubuhnya. Ia menoleh, jendela dalam ruangan terbuka. Mira sedikit panik. Ia berjalan, mengendap, mendekati jendela. Di sana, di bawah pohon di depan rumahnya, Mira melihat sesosok pria tinggi besar berdiri tegak menghadap kamarnya. Tak tampak begitu jelas, namun cahaya bulan malam itu cukup terang untuk menangkap siluetnya. Tubuh Mira gemetar. Mira buru-buru menutup jendela. Jantungnya berdegup kencang. Ia kembali ke mejanya. Ia berkeringat. Ia tak bisa kembali fokus ke sana. Siapa sosok itu? Misterius. Aroma mawar kembali memenuhi kamarnya. Malam itu, Mira tertidur di sofa. Tak berani, ia kembali ke dalam ruangan. Sejak saat itu Mira merasa dirinya menonjol. Entah oleh siapa. Pintu dalam ruangan kini dikunci total, dipaku supaya tak dapat dibuka lagi. Mira berusaha berpikiran positif, namun ada ketakutan yang bersamayam di dadanya. Gangguan itu sempat hilang sampai Mira dekat dengan Yoga, teman sekelas Mira di semester 2. Yoga baik, perhatian, dan senang melakukan hal-hal yang menurut Mira romantis. Suatu hari Minggu, Yoga datang untuk menjemput Mira. Mira tentu sangat senang, itu kencan pertama mereka. Setelah selesai berdandan, Mira pergi bersama Yoga. "Tadi siapa?" tanya Yoga di jalan. "Siapa apanya?" tanya Mira heran. "Itu yang di depan rumah, nongkrong dekat pohon." "Dek!" Mira kaget. Apakah sosok yang sama dengan yang ia lihat? "Bukan siapa-siapa, paling tetangga," sahut Mira. Hatinya tak tenang. Hari yang seharusnya menyenangkan itu menjadi rusak karena cerita Yoga. Kencan sepanjang Mira terus-menerus Yoga. Ia ingat Ridwan juga pernah melihat sosok itu dan Ridwan menghilang dari hidupnya. Malam itu, Yoga mengantar Mira pulang. Belum larut, baru pukul 7 malam. Sesampai di depan rumah, Mira menatap pohon di depan rumahnya. "Kamu lihat apa?" tanya Yoga. "Kamu yakin tadi lihat orang di situ?" "Iya, dia ngeliatin aku selama aku nunggu kamu." "Aneh," kata Mira. "Aneh kenapa?" tanya Yoga. "Nanti aku ceritain, tapi enggak sekarang." Yoga lalu pamit. Mira masuk ke rumah sambil menoleh menatap pohon itu. Bulu kuduknya bergidik. Setengah jam kemudian, HP Mira berbunyi. Nomor tak dikenal. Ternyata dari Vian, sahabat Yoga. Yoga kecelakaan itu informasi singkat yang Mira dapat. Mira kaget bukan kepalang. Apakah ada hubungannya dengan sosok di pohon depan rumah? Malam itu juga Mira mengambil parang terbesar di dapur rumahnya. Berjalan dia dengan buru-buru ke depan rumah. Mamanya yang melihat kejadian itu panik dan mengejarnya. "Mir, ada apa Mir?" "Nyebut Mir." "Nyebut," seru ibu. "Itu pohon iblis Ma. Mira mau tebang pohonnya." "Sudahlah Mir, jangan ngaco begini Mir. Pohon ini sudah ngancurin hidup Mira Ma." Pekik Mira dalam pelukannya mamanya. Dalam hatinya, dia beristighfar. Malam itu, setelah Mira tenang, ia bercerita tentang semua hal yang ia alami kepada mamanya. Mama Mira hanya terdiam, masih setengah percaya. "Kalau memang ada yang ganggu, kita tunggu Pak Itam datang. Dia lebih tahu urusannya beginian." Begitu kata Mama Mira. Pak Itam adalah sepupu Mama Mira. Ia ada urusan di Jakarta dan kabarnya ingin mampir ke rumah mereka. Malam itu, Mira tak tenang. Besok, ia harus menjenguk Yoga. Entah kenapa Mira sangat percaya ini ada hubungan dengan sosok itu. Ia langsung teringat
luka-luka Ridwan. Pagi itu sebelum menjenguk Yoga, Mira harus menghadiri kelas salah satu mata kuliah. Setelah kelas selesai, ia tak langsung ke rumah sakit. Yang dia cari adalah Ridwan. Setelah berusaha mencari, akhirnya Ridwan ditemukan di perpustakaan. Mira menarik tangan lengan baju Ridwan. Ridwan tentu kaget. "Kenapa?" tanya Ridwan. "Ceritakan padaku apa yang terjadi malam itu," bisik Mira. "Yang mana?" "Saat kamu nganterin aku pulang." Malam itu, sepulang mengantarkan Mira, Ridwan merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti sedang membonceng seseorang. Udara dingin, seperti yang disampaikan di tengkuknya. Berkali-kali Ridwan melihat ke spion, tidak ada siapa-siapa. Ridwan berusaha menenangkan diri, tapi bulu kuduknya kian berdiri. Saat itulah Ridwan dikagetkan dengan seorang bapak-bapak naik sepeda melintas di depannya. Ridwan membelokkan motornya dengan tiba-tiba. Ia terlempar dari motornya dan menabrak aspal. Hanya luka kecil. Ia segera bangkit. Di balik kegelapan, ia melihat sosok yang ia kenal. Pria yang ia lihat di depan rumah Rima. Setelah peristiwa itu, seorang teman Ridwan yang mengaku anak IndiHome menasihati Ridwan agar menjauhi Mira. Ada sosok yang menjaga, katanya. Hari itu, Mira batal menjenguk Yoga. Ada yang harus ia selesaikan. Ia tak mau Yoga kenapa-napa karena dirinya. Hatinya patah, tapi apa boleh buat? Seperti dikutuk, begitulah perasaan Mira hari itu. Hancur. "Woi goblok, apa salah gua sama lo? Kenapa lo hancurin hidup gue?" Teriak Mira sore itu di samping pohon di depan rumahnya. Pikiran kalut. Mira merasakan sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya, seperti hendak menyeka air mata yang mengalir dari matanya. Malam itu, dalam tidurnya, Mira bermimpi berada di sebuah tempat berwarna putih. Sejauh mata memandang, hanya ada kekosongan. Sekitar 5 meter, di depannya berdiri seseorang yang dikenalnya. Yoga. Mira mendekat. Semakin ia mendekati, semakin tercium aroma mawar. Aroma yang Mira kenal. Saat tubuhnya dan tubuh Yoga begitu dekat, ia menyadari sesuatu. Itu bukan Yoga. Seorang pria tinggi besar, berambut putih, tampak tampan menatap ke dalam. Mira terbangun terengah-engah. Jantungnya berdegup kencang. Aroma mawar tercium jelas di kamarnya. Jendelanya terbuka menganga. Menulis cerita ini gak bisa buru dua. Beberapa hal harus saya konfirmasi ulang ke Mira. Soalnya dia baca thread ini. "Mira, ada di antara kalian. Hahaha." Seminggu kemudian, Pak Itam datang. Pak Itam punya sedikit pengetahuan tentang hal-hal gaib. Dulu, di pesantren beliau, sempat diam-diam belajar amalan-amalan terkait ilmu gaib. Setelah mendengar cerita Mira, Pak Itam menyimpulkan bahwa benar ada setan yang menyukai Mira. Setan ini dari golongan jin kafir. "Kenapa dia mengincarku?" "Tidak tahu, ini kejadian langka," jawab Pak Itam. Pak Itam memutuskan melakukan ruqyah. Mira diruqyah malam itu juga. Benar adanya, setelah diruqyah ada ketenangan yang terasa di hati Mira. Dan pohon itu ternyata tidak berada di wilayah tanah milik keluarga Mira. Mereka tidak dapat menebang pohon itu begitu saja. Semua berjalan normal hingga memasuki tahun kedua perkuliahan. Namun, selama itu, Mira masih tak berani dengan pria. Yoga masih selalu mengejarnya, namun Mira memilih menghindar. Apesnya, pada mata kuliah Yoga dan Mira harus ada di satu kelompok yang sama. Mira benar-benar tak dapat menghindar. Mereka banyak bercakap selama mengerjakan tugas kuliah. Namun Yoga berusaha mendekati Mira malam itu saat Mira menunggu angkot di tepi jalan. "Sudahlah Mir, kenapa kita harus takut? Kita manusia adalah makhluk paling mulia. Merekalah yang harus takut ke kita." "Aku sayang sama kamu Mir. Buatku ini semua omong kosong," seru Yoga. "Aku juga sayang kamu. Aku enggak mau kamu kenapa-napa," sahut Mira. "Enggak,
Kita nggak akan kenapa-napa. Yoga tetap kokoh untuk bersama Mira. Tunggu di sini sebentar, kata Yoga. Tak lama kemudian ia datang dengan motornya. Kata Yoga, aku antar pulang. Jangan nekat, Yog. Kita buktikan kita nggak akan kenapa-napa. Mira termenung. Mungkin memang sudah waktunya ia melupakan kejadian aneh itu. Malam itu, langit tampak cerah. Udaranya tidak begitu dingin. Motor Yoga melaju di tengah keramaian menuju tepi kota. Mira memeluk Yoga penuh rindu. Memang sudah waktunya untuk hidup normal, pikirnya. Sesampai di rumah Mira dan Yoga, sama-sama menatap pohon itu. Lengang, hening. Seharusnya dia sudah tak menggangguku lagi, kata Mira. Maka, serta-merta Yoga tiba-tiba merasa pusing. Kepalanya seperti berputar-putar. Tubuhnya oleng. Namun, beberapa detik kemudian, ia berdiri tegap, menatap Mira dengan tajam. Aku masih di sini, katanya. Lalu Yoga tumbang dan pingsan. Mira berlari ke dalam memanggil mamanya. Mamanya yang sedang bersama ayahnya buru-buru keluar. Tapi Yoga tidak ada di sana. Motornya juga menghilang. Kemana dia? Benar-benar aneh. HP Mira berbunyi, pesan dari Yoga. Ternyata aku salah. Setelah itu, urusan percintaan Mira benar-benar kacau. Jangankan teman dekat, menjadi teman Mira saja. Sepertinya laki-laki pada menghindar. Mereka seperti tak beta berada di dekat Mira. Mira sempat menghubungi RT RW di wilayah rumahnya untuk mendapat izin menebang pohon. Tapi Pak RT bilang warga pasti tak setuju karena pohon itu memang sudah lama dikenal angker. Mereka takut menebang pohon itu hanya membuat masalah menjadi lebih runyam. Sosok itu tak pernah muncul lagi. Tak pernah ada aroma mawar yang aneh di kamar seperti dulu. Apa yang dia mau? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di tahun ketiga kuliah, barulah Mira mengenal seorang junior bernama Gadis. Gadis adalah seorang anak indigo, lulusan sebuah pesantren pula. Kak, sepertinya kakak ada yang nutupin, kata Gadis pada suatu sore seusai mereka rapat asosiasi. Oh ya, untuk menyibukkan diri Mira sengaja ikut berorganisasi. Ditutup bagaimana? Iya, aura kakak kayaknya dikunci gitu. Kok kamu bisa tahu? Kata orang sih, aku ada kemampuan kak, sahut Gadis. Saat itulah Mira mengerti kenapa laki-laki cenderung antipati padanya. Mira banyak bercerita pada Gadis tentang peristiwa-peristiwa yang dilaluinya. Menurut Gadis, itu kejadian langka. Ia pernah mendengar soal manusia ditaksir jin, tapi tak sampai tahap mengganggu. Gimana kalau jinnya diajak bicara kak? Tanya Gadis. Ngobrol sama jin? Iya, biar tahu apa maunya. Sebuah ide yang aneh dari Gadis, tapi karena sudah terlalu frustasi, Mira setuju. Suatu malam, Gadis menginap di rumah Mira. Dia masih di situ kak, ngeliatin kakak mulu, kata Gadis saat melintasi pohon itu. Bagaimana caranya kami akan ngobrol? Tanya Mira. Ingat mimpi kakak, kita masuk lewat situ, kata Gadis. Lalu Mira disuruh berbaring. Gadis memegang tangan Mira. Sesuatu yang hangat menjalar dari tangan ke sekujur tubuhnya. Di ruang putih kosong itu, Mira melihat sosok itu lagi. Sosok pria berambut putih, berambut pirang. Mereka bertatapan. Mira menyadari mata itu berwarna biru seperti topas. Tak ada kata-kata yang keluar. Tapi Mira dapat merasakan mereka sedang bercakap-cakap. Mira terbangun terengah-engah. Kenapa kak? Tanya Gadis. Dia marah, kata Mira. Apa yang terjadi? Dia bilang mau menikah denganku. Terus aku tolak. Aku bilang aku enggak mau. Aku suruh dia pergi, jangan ganggu aku lagi. Kakak ngomong gitu? Kita enggak ngomong, cuma dialognya kayak ada di dalam kepala. Gadis tercenung. Sepertinya dia beneran marah kak. Aku bisa merasakanin energinya, kayak Gadis. Mira mencium aroma mawar memenuhi kamarnya. Jendela dalam juga terbuka. Kamu mencium aroma mawar? Tanya Mira.
"Mawar, ini aroma bangkai," kata gadis. Mira kaget. Kenapa aroma yang tercium berbeda? "Ini aroma dia baru saja dari sini," kata gadis. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah gadis memanggil jin itu untuk masuk ke dalam Mira. Ringkasnya dialog Mira dan jin dilakukan dalam keadaan kesurupan. "Pasti yang kakak lihat, jinnya ganteng," kata gadis. "Benar. Iya, dia mengubah dirinya di hadapan kakak karena dia suka kakak." Kayak gadis, malam itu Mira tak dapat tidur. Malam semakin larut, namun ia tak dapat memejam. Saya ingat ancaman itu. "Kau akan tahu akibatnya, Mira." Suara itu seperti berbisik halus padanya. Setelah kejadian itu, keadaan ayah Mira memburuk. Beberapa kali Mira harus bolak-balik rumah sakit menemani ayahnya. Sampai pada suatu ayahnya benar-benar koma. Menyadari suatu hal, Mira gemetaran. Keringat dingin mengalir. Apakah jin itu begitu jahatnya? Gadis bilang ke Mira kalau jin bisa saja sejahat itu. Dan menurut gadis, kekuatan jin yang satu ini memang luar biasa. Kalau harus melawan, dia tidak sanggup. "Tapi kalau Mbak Mira mau, kita bisa pergi ke rumah guruku," kata gadis. Mira tak punya banyak pilihan. Mira mengakhiri percakapan deka telepon siang itu. Mira tengah menjaga ayahnya. Sore pukul 6. Seusai sholat maghrib, Mira berdiri menunggu di depan rumah sakit. Sebuah mobil abu-abu tua berhenti di hadapannya. Jendela terbuka, gadis tersenyum pada Mira. "Yuk Kak, naik. Kita harus sampai di sana jam 9, kata gadis. Mira naik ke mobil. Tapi dia sedikit terkejut. Ia mengenal pria yang duduk memegang setir. Yoga. "Kok kamu?" tanya Mira. "Sudah jangan kaget," kata gadis. "Kak Yoga yang suruh aku deketin Kak Mira di kampus," menambahkan. "Biar aku tahu keadaanmu," kata Yoga. Mata fokus ke depan melihat jalanan. "Jadi?" bisik Mira. "Iya, aku tahu aku gak bisa dekat sama kamu. Bahaya buat kita. Jadi pas tahu gadis masuk kampus kita, aku suruh gadis deketin kamu," kata Yoga. "Terus kenapa sekarang kamu ikut?" tanya Mira heran. "Kata gadis ini bisa jadi berbahaya. Aku mau ada di dekat kamu." Mira termenung. Ternyata selama ini Yoga tak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Yoga ada, mengamatinya melalui gadis. Saat itu ingin rasanya ia menangis. Yoga tak menyadari ada mobil lain melaju ke arah mereka. Ia membanting aduk, mobil berputar. Mobil terguling setelah tertabrak. Ada hening yang panjang setelah dentum kedua mobil yang diundang. Ambula meraung-raung membawa Mira yang koma. Yoga dan gadis hanya luka-luka. Mereka duduk di samping Mira sambil saling menatap. Mereka melakukan sebuah kesalahan. Mira kembali ke ruang putih itu. Pria berambut putih bermata biru itu berdiri di hadapannya. Dialog kembali terjadi di kepala Mira. "Bagaimana? Sudah berubah pikiran?" tanya sosok itu. "Kenapa aku di sini?" tanya Mira. "Karena kamu adalah pengantinku." "Enggak, aku enggak akan pernah sama kamu. Aku mau pulang," seru Mira. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi pada dirinya. "Aku ingat kecelakaan itu." Di rumah sakit Yoga, gadis dan Mama Mira menunggu di luar. Mira langsung dilarikan ke UGD. "Kita harus melakukan sesuatu," kata gadis ke Yoga. "Ngelakuin apa?" "Kita nggak boleh biarin Mira sendirian. Harus gimana?" "Kita kirim doa, Kak," kata gadis. "Kamu harus menerimaku," kata sosok itu. "Kenapa aku harus menerima kamu?" pekik Mira. "Karena ayah kamu bersamaku," katanya. Entah dari mana, Mira dapat melihat ayahnya berpakaian serba putih berdiri di samping sosok itu. "Ayah, ayo kita pulang ya," kata Mira. Tapi ayahnya hanya diam mematung. "Kau apakan ayahku?" tanya Mira. "Ayahmu pulang kalau kamu tinggal di sini," katanya. Sungguh pilihan yang sulit. Sementara itu, dokter berusaha menyelamatkan Mira di ruang UGD. Mamanya menunggu di luar. Gadis dan Yoga mengumpulkan doa yang panjang
Setelah doa isya, yang terjadi kemudian adalah dokter keluar ruang operasi dengan wajah penuh penyesalan. Keheningan seperti mengisi lorong-lorong rumah sakit. Mira telah tiada. Yoga dan gadis yang kembali dari musyola hanya bisa mendengarkan. Yoga masuk ke dalam menyusul Mama Mira. Mereka hanya bertatapan. Air mata Mama Mira telah tumpah. Yoga juga tak dapat menahan kesedihannya. Sementara itu, ayah Mira malah terbangun dari komanya. Mendengar kabar itu, Mama Mira langsung menyeka air matanya. Ia tak mau ayah Mira kaget. Ia meninggalkan Yoga dan gadis bersama Mira. "Mana Mira?" tanya ayah Mira. "Ada, sedang pulang," mamanya berbohong. Panggil Mira kemari." "Iya nanti Yayah, nanti Mira kemari. Sekarang saya mau bertemu sekarang." Sementara itu, Yoga tak kuasa menahan tangis. Ia menggenggam erat tangan Mira. "Jangan pergi Mir, jangan pergi," bisiknya lirih. Mira telah mengenakan baju berwarna putih. Ada rangkaian bunga mawar di tangan. Di ruangan putih itu kini berdiri sebuah pertunjukan singgasana. Sosok itu memegang tangan Mira. "Terima kasih, kamu sudah mau tetap di sini." Sosok Yoga muncul di sana, di ruang putih itu, dengan baju putih juga. "Pulang Mir, tempat lo bukan di sini," kata Yoga. Sosok itu mencengkram tangan Mira kencang sekali. Namun Yoga memegang tangan Mira yang lain. Mira dapat merasakan ada energi besar, seperti sedang berada di dalam tubuhnya. "Kamu tetap di sini," sergah sosok itu. Perlahan-lahan sosok itu berubah menjadi hitam, menyeramkan. Mira dapat melihat liur menetes dari mulutnya yang lebar. "Bawa aku pulang Yog," seru Mira. Mira dapat merasakan energi Yoga membesar. Pengambilan gambar itu terlepas. Tangan sosok itu seperti terbakar. Mira dan Yoga berlari, lalu tiba-tiba gelap. Lalu Mira membuka mata, Yoga menangis di hadapannya. "Yog, kamu kenapa?" Yoga dan gadis berpandangan. "Suster, dokter, Mira masih hidup," seru Yoga. Dokter kembali masuk. Yoga dan gadis diminta keluar. Yoga menemui Mama Mira yang sedang menemani ayah Mira. "Ma, Mira kembali bersama kita," bisik Yoga. Mama Mira terbelalak kaget bukan kepalang. Bagaimana bisa? Setelah peristiwa itu, ayah Mira membaik. Mira juga pulih dengan cepat. Mira menceritakan semua hal yang dia alami pada gadis dan Yoga. Gadis bilang itu bisa terjadi adalah modifikasi Korin Yoga. Korin adalah kembaran setiap manusia yang lahir dalam bentuk jin. Bagaimanapun, ajal manusia tak dapat dipercepat atau diperlambat. Semua itu sudah suratan Tuhan. Mira memang belum ditakdirkan untuk pergi. Pohon di depan rumah Mira masih berdiri sampai sekarang. Tapi gangguan sudah tak muncul lagi. Sesekali Mira melihat sosok itu di sana, tapi ia tampak tak berani mendekat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya.